1, 2, 3, come on. Come on, come on. Hai, semangat pagi. Jumpa lagi. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, perubahan energi. Pembelajaran 5. Selamat menyaksikan. Berikut ini adalah gambar suasana di kelas. Di dalam kelas terdapat kipas angin, lampu, kemudian televisi. Semua benda-benda tersebut membutuhkan energi listrik. Siswa membutuhkan sarana belajar. Sarana itu diperlukan agar siswa dapat belajar dengan nyaman di sekolah. Siswa perlu ruang kelas yang bersih. Siswa perlu halaman untuk bermain dan berolahraga. Sekolah juga harus menyediakan energi listrik untuk keperluan belajar. Listrik untuk penerangan, listrik untuk menyediakan air, juga listrik untuk menghidupkan peralatan yang diperlukan selama belajar. Setiap bulan, sekolah harus membayar penggunaan energi listrik. Sebagai warga sekolah, siswa wajib ikut melakukan penghematan listrik. Matikan lampu kelas jika tidak diperlukan. Matikan keran air setelah digunakan. Sebagai warga sekolah yang baik, siswa wajib menunjukkan kepedulian atas penggunaan energi di sekolah. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam memenuhi kewajiban melakukan penghematan energi. Perilaku hemat merupakan perilaku yang disukai Tuhan. Tuhan menyukai orang-orang yang berbuat hemat. Tuhan menyukai orang-orang yang tidak melakukan pemborosan. Ini kita membahas pertanyaan yang ada di halaman 90. Perhatikan dengan baik. Apa saja yang dibutuhkan agar kalian dapat belajar dengan nyaman? Ruang kelas yang bersih, halaman untuk bermain dan berolahraga, lampu untuk penerangan dan air bersih. Semua ini sudah ada di teks yang sebelumnya kita baca. Nomor 2. Apa yang perlu disediakan sekolah agar siswanya dapat belajar dengan nyaman? Berikan 3 contoh, yaitu kelas yang bersih, halaman yang bersih, listrik untuk penerangan. Yang ketiga, apa kewajiban siswa terhadap sarana yang disediakan sekolah? Yaitu menjaga dan menggunakannya dengan baik sesuai keperluan. Untuk apa sajakah energi listrik digunakan di sekolah? Berikan contohnya. Menyalakan lampu, menyediakan air apabila menggunakan pompa air, menyalakan kipas angin atau AC. Nomor 5. Tuliskan 3 peristiwa perubahan energi yang terjadi sehari-hari, yaitu perubahan energi listrik menjadi cahaya pada lampu, listrik menjadi gerak pada kipas angin. Berikutnya, kimia menjadi gerak saat berjalan atau berlari. Berikut ini akan ada 4 buah gambar yang menunjukkan suatu kegiatan. Nah, kita akan mengamati perbuatan yang berkaitan dengan kewajiban penggunaan energi. Nah, kita akan mengisi dengan tanda centang untuk yang sesuai dengan kewajiban menggunakan energi, kemudian tanda silang untuk yang perilaku memboros energi. Gambar pertama sudah pasti ya, silang karena menghambur-hamburkan air, bermain air. Yang kedua, mematikan air
Ya, ini kewajiban yang benar. Berikutnya, membersihkan jendela bersama teman, saling membantu. Jadi, ini benar ya. Kewajiban menjaga energi. Berikutnya, kipas angin dihidupkan pada saat kelas sudah kosong. Jadi ini termasuk sikap boros energi. Jadi ini kita isi dengan tanda silang. Berikutnya, mencoret-coret papan tulis dengan menggunakan banyak spidol ini ya. Nah, ini juga termasuk perilaku yang tidak baik. Kemudian menyiram tanaman. Nah, ini digunakan untuk menyiram tanaman, jadi ini adalah kewajiban. Berikut ini adalah tabel tentang kewajiban menggunakan energi di rumah. Pak Guru berikan contohnya. Mematikan lampu ketika sudah tidak dibutuhkan. Mematikan keran air agar tidak meluber. Kemudian, tidak membuang makanan dan memakan sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya, kita akan melatih tentang satuan waktu, lamanya waktu atau durasi. Yang pertama, mulai sarapan 5.45, menyiapkan sarapan. Selesai menyiapkan sarapan pukul 6.15. Mari kita bahas bersama-sama ya. Kalian lihat caranya Pak Guru. 6.15 dikurang 5, 45 menit. 5 dikurang 5, 0. Ini satunya kurang, jadi 6-nya dipinjam jadi 5. Berikutnya, angka 15 ini kita ganti dulu ya, karena sudah meminjam tadi. Kita pinjam 1 di angka 6, 1 jam itu 60 menit. Jadi angka 60 ditambah 15 yang sudah kita coret, jadinya itu menjadi 75. Nah, jika sudah seperti ini baru bisa dikurangkan. 5 kurang 5, 0. 7 kurang 4, 3. 5 kurang 5, 0. Jadi ini jawabannya lamanya yaitu 30 menit. Perjalanan ke sekolah dari 6.20 sampai jam 6.45. Sama juga caranya. 6.45 dikurang 6.20. Kalian perhatikan pada layar ya. Tetap semangat belajar dari rumah. 6.45 dikurang 6.20. Nah, ini bisa dikurangkan. Langsung hasilnya 25 menit. Kursus bahasa Inggris. Nah, 15.30 sampai jam 17. Perhatikan lagi pada layar ya. Kursus bahasa Inggris lamanya 1 jam 30 menit. Mengerjakan PR 1 jam 30 menit. Kemudian yang terakhir istirahat malam 21.30 sampai pukul 5. Berikut ini pembahasannya. 21.30 sampai dengan 24 itu durasinya adalah 2 jam 30 menit. Perhatikan pada layar ya. Jam 24 ke pukul 5 itu 5 jam. Jadi jika ditambahkan 5 tambah 2 itu 7. Jadi 7 jam 30 menit. Tak terasa kita sudah berada pada akhir pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar tentang melakukan wawancara kepada warga sekolah tentang perubahan energi yang mereka lihat. Menunjukkan perilaku yang menunjukkan kewajiban menggunakan energi dengan bijak. Dan menentukan lamanya waktu suatu kegiatan atau durasi.
Sampai jumpa esok hari ya. Tetap semangat belajar dari rumah. Dah.